Episode 168. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kau baik-baik saja kan sayang? Tanya Diana di dalam mobil kepada Conrad, yang tampaknya masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa Mommy memisahkan ibuku dengan Daddy? Tanya Conrad lirih. Diana terkejut dengan perkataan anak itu. Apa? Tanya Diana dengan heran. Bagaimana mungkin anak ini bisa mengatakan hal tersebut? Apakah dia sudah lupa dengan yang terjadi? Jika dahulu mereka sama-sama pelarian dari kekejaman Rahel. Madam Caroline bilang, jika Mommy Diana adalah penghalang orang tuaku bersatu. Kata Conrad lirih. Apa? Dia bilang dia ibu kandungku. Diana tidak tahu harus berkata apa. Dia diam sejenak. Tidak bisa melawan kegundahan dengan emosi. Harus tenang apalagi berhadapan dengan anak kecil yang labil dan bingung dengan apa yang terjadi. Mommy tidak tahu apa yang dikatakan oleh Caroline kepadamu. Bagaimana dia menanamkan ide-ide gila di kepalamu? Apakah dia ibu kandungmu atau bukan? Mommy juga tidak tahu. Diana berhenti, menghela nafas sejenak. Mengontrol emosi dirinya juga cukup penting. Dia pun terguncang melihat bocah yang dia sayangi membenci dirinya. Tapi satu yang Conrad harus tahu. Bagi Mommy, kau tetap adalah anak pertamaku. Aku menyayangi dirimu sama seperti Aaron. Mommy selalu ada bersamamu. Ujar Diana bersungguh-sungguh. Mobil sudah memasuki halaman mansion. Conrad keluar dari mobil tanpa berkata apapun. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya dan menghempaskan tubuh di atas kasurnya. Mata Conrad menatap langit-langit kamar. Kepalanya terasa pusing. Dia mencintai Diana dan karena itulah hatinya terasa sakit, ketika kenyataan mengingatkan dirinya, jika dia hanyalah seorang anak angkat. Dia bukan anak dari wanita yang disayanginya. Kenyataan yang membuat dirinya sakit dan terpukul, ketika Caroline datang dan mengatakan bagaimana Diana memanfaatkan dirinya untuk mendekati Andrew dan memisahkan orang tuanya. Anak kecil ini harus menanggung beban yang berat. Tubuhnya semakin kurus dan jiwanya semakin labil. Keceriaan telah direnggut dari dirinya. Handphone milik Conrad berbunyi tanda sebuah pesan masuk. Dengan enggan Conrad membaca pesan itu. Dari Caroline. Ingat. Kau adalah anak kandungku. Adik kandungmu adalah Francisca. Kalian lahir dari satu rahim. Rahimkus. Dan kau jadilah anak yang berbakti. Persatukan keluargamu. Jangan menjadi anak durhaka terhadap ibu kandungmu. Anak durhaka seumur hidupnya akan hidup terkutuk. Apa kau ingin menjadi anak yang kualat? Conrad melemparkan handphone itu ke lantai. Dia menekuk kedua lutut dan memeluknya dengan erat. Conrad menjerit histeris dan dia menangis pilu. Conrad menjerit pilu. Bahunya terguncang. Dia meremas rambutnya dan terseduh dalam kesendirian. Dia tidak mau menjadi anak durhaka yang terkutuk. Jadi apa yang harus dia lakukan? Mematuhi ibu kandung atau kembali ke pelukan wanita yang membesarkannya dengan tulus? Dia hanyalah seorang bocah kecil. Pukulan itu terlalu berat ditanggungnya. Di saat bocah seumurannya asyik bermain dengan video game atau baseball. Sekarang dia cenderung menyendiri menanggung beban yang terlalu berat. Diana menggedor kamar Conrad, memohon agar anak itu membuka pintu kamarnya. Jeritan Conrad menyayat hatinya. Dia dapat merasakan sakit hati yang mengguncang Conrad. Bocah itu terluka begitu juga dirinya. Dia tidak pernah seperti ini, bahkan ketika dengan Nyonya Rahel sekalipun. Ujar Nani Maria pengasuh Conrad. Aaron yang mendengar keributan dan mendengar Conrad menjerit, berlari menghampiri kamar kakaknya. Bocah yang baru datang dari sekolah playgroupnya, langsung ikut menangis melihat ibunya duduk terisak di depan pintu kamar Conrad. Hua, kakak. Hua Mommy. Kenapa menangis? Hua.
Bocah kecil itu ikut menangis. Diana memeluk Aaron dalam pelukan. Dia memenangkan dirinya dalam pelukan tangan-tangan kecil Aaron. Diana sadar dia harus kuat, masih ada balita kecil yang juga memerlukan dirinya. Diana mengetuk pintu kamar Conrad. Tenangkan dirimu nak. Berdoa itu yang paling penting. Mommy dan Aaron selalu menyayangimu. Ujar Diana di balik pintu. Kemudian dia berpesan pada Nani untuk menjaga pintu Conrad dan mendengarkan apabila ada hal yang penting. Diana lalu membawa Aaron pergi dan membiarkan anaknya beristirahat. Kemudian Diana menghubungi Andrew. Tidak mungkin. Ujar Andrew tidak percaya. Andrew masih memegang smartphone-nya sambil menyandarkan tubuh di sandaran kursi. Dia baru saja mendapatkan kabar dari Diana, perihal apa yang terjadi pada Conrad dan juga Caroline. Andrew menerawang jauh menjelajahi ingatannya akan Caroline. Tapi tidak pernah sekalipun wanita itu datang padanya dan berbicara mengenai kehamilan. Andrew meremas smartphone di tangannya dan raut wajahnya sudah memerah dan tegang. Conrad anaknya. Anak yang dia adopsi sedari bayi adalah anaknya. Kebohongan apa lagi ini? Kenyataan apa yang ditutupi darinya? Panggil Brian kemari. Perintah Andrew pada sekretarisnya. Brian datang. Ada apa? Kenapa kau begitu tegang? Tanya Brian dengan heran. Apa yang kau tahu tentang Conrad? Tanya Andrew langsung. Conrad. Tentu saja dia anakmu. Sahut Brian heran. Bukan itu. Kau yang membantu pengadopsian Conrad. Apa kau tahu siapa orang tua kandungnya? Brian heran. Selama bertahun-tahun, Andrew tidak pernah terlalu peduli akan hal itu. Sekarang dia kenapa harus bersikap aneh? Kenapa setelah lebih dari 10 tahun dia menanyakan hal itu? Rachel yang menemukan anak itu. Dia mengatakan jika bayi itu adalah anak salah satu mantan pegawai kapal pesiar yang menjadi imigran. Jawab Brian. Apakah kau menyelidiki pegawai yang mana? Tanya Andrew menyelidik. Entahlah. Aku rasa sewaktu itu memang ada yang dilaporkan kabur dari salah satu kapal. Andrew diam. Dia berpikir keras. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba menyelidikinya? Anak itu sudah sah menjadi anakmu. Apa yang kau resahkan? Tanya Brian dengan heran. Andrew termangu. Caroline mengatakan jika Conrad adalah anak kami. Brian terkejut. Andrew akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Wanita itu tidak dapat kau percaya Andrew. Kau tahu aku tidak menyukai dirinya dari dulu. Kita harus menyelidiki kebenarannya. Ujar Brian. Brak. Pintu dibuka dengan kasar. Andrew. Suara wanita masuk dengan paksa dan bersimbah air mata. Caroline. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar kau. Bentak Brian dengan tegas. Dia tidak suka melihat kehadiran Caroline. Bagi Brian, Caroline adalah parasit yang selalu mengganggu Andrew. Parasit ini harus dibasmi dan dibuang jauh. Jika perlu ditenggelamkan ke laut. Andrew, aku harus berbicara denganmu. Ujar Caroline dengan berderai air mata. Brian hendak menyeret Caroline. Tapi, tangan Andrew memberi tanda untuk tidak melakukan hal itu. Katakan apa yang hendak kau sampaikan. Ujar Andrew dingin. Caroline menoleh ke arah Brian, seakan bertanya kenapa pria ini masih berdiri di sana dan tidak meninggalkan mereka berdua saja. Dia akan tetap di sini. Apapun yang akan kau katakan, dia bisa mendengarnya. Ujar Andrew dingin. Caroline ragu. Masuk dalam satu sarang harimau saja dia butuh tekad yang kuat, apalagi saat ini dalam sarang itu ada 2 harimau. Dan sayangnya kedua harimau itu tidak tertarik dengan dirinya. Aku harus mengatakan rahasia ini. Caroline menghapus air matanya dan duduk di sofa. Jauh dari meja tempat Andrew berada. Kau ingat ketika 11 tahun yang lalu, kita bertemu lagi. Setelah perceraianku dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuaku. Caroline menatap Andrew dengan sendu. Kita bertemu lagi dan cinta itu masih ada bukan?
Kita memadu kasih dan berjanji untuk bersatu kembali. Kau ingatkan sayang janjimu untuk selalu menjagaku. Ujar Caroline lagi dengan mengiba. Iya. Sebelum kau berkhianat untuk yang kedua kalinya. Sahut Andrew dingin. Tidak Kek. Tidak. Aku tidak mengkhianatimu. Aku tetap mencintaimu, hingga saat ini pula, aku tidak pernah melupakanmu. Ujar Caroline di sela-sela tangisnya. Caroline menyeka air matanya dengan sapu tangan. Tapi semakin deras pula air mata itu. Rahel tahu hubungan kita dan dia memaksaku untuk meninggalkanmu. Aku saat itu mengatakan padanya jika aku hamil anakmu, agar dia mengerti dan membiarkan kita bahagia. Tapi, kau tahu, apa yang dikatakannya? Dia mengancam akan membunuh dirimu dan anak kita jika aku kembali padamu. Hiks. Caroline terseduh. Bagaimana mungkin aku hidup jika kau dan anakku meninggal? Kalian sumber hidup dan kebahagiaanku. Aku harus berkorban untuk itu. Dia berjanji akan menjagamu dan anakku jika aku menyerahkan anakku padanya. Caroline berhenti sejenak dan terisak. Dan pilihanku tepat. Anak itu bahagian bersamamu. Dia Conrad. Dia anak kita. Ujar Caroline lagi. Andrew dan Brian diam. Butuh waktu bagi mereka untuk mencerna kalimat Caroline. Kenapa baru sekarang kau katakan padaku? Dan kenapa kau harus datang pada Conrad terlebih dahulu, sebelum kau katakan kebenaran ini padaku? Kau tahu apa yang terjadi padanya? Dia berubah. Dia terguncang. Ujar Andrew dengan amarahnya. Maafkan aku. Aku tidak menginginkan apapun selain pengakuan dari Conrad. Aku takut kau tidak percaya padaku, dan menghalangi diriku bertemu dengan Conrad. Itu sebabnya dia harus tahu. Sahut Caroline beralasan. Ini sehelai rambutku. Kau bisa melakukan tes DNA untuk itu. Caroline mencabut sehelai rambutnya dan meletakkan di atas meja. Pergilah Caroline. Usir Andrew. Kau harus percaya padaku Andrew. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku sudah berkorban banyak untuk hal ini. Ujar Caroline lagi. Aku sudah mendengar semua alasanmu. Sekarang saatnya aku berpikir. Kau pergilah. Andrew. Aku tidak menginginkan apa-apa. Hanya pengakuan jika aku adalah ibu Conrad. Aku merindukan anak itu. Kau harus mengerti. Caroline masih bertahan dan tidak mau keluar. Andrew memberi tanda pada Brian. Brian segera memegang lengan Caroline dan memaksa wanita itu untuk keluar. Andrew, kau harus tahu. Conrad harus tahu. Aku menyayangi kalian. Aku ibunya. Jangan pisahkan kami. Teriak Caroline histeris. Setelah keluar dari ruangan Andrew. Di depan pintu lift, Caroline menghentakkan pegangan Brian dan melirik pria itu penuh kebencian. Lift terbuka dan Caroline masuk. Setelah tertutup rapat, Caroline menyeka wajahnya dengan tisu. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melihat pada sapu tangan yang di bawahnya. Hahaha, sapu tangan dengan sedikit aroma balsam ini, benar-benar ampuh. Hahaha. Episode 169. Keesokan harinya, Conrad tetap bersekolah seperti biasa. Hari ini adalah hari terakhir dia mengikuti ujian. Meskipun dengan wajah sendu, anak itu berangkat sekolah. Dia memeluk Diana berpamitan, membuat wanita itu tersentuh. Meskipun tidak ada sepatah kata yang keluar dari bibir bocah itu, setidaknya tindakan kecil ini sesuatu yang luar biasa bagi Diana. Semalaman Conrad memeluk Andrew dengan erat, menangis dan tertidur dalam pelukan ayahnya. Hati Andrew pun sangat kacau. Dia sangat menyayangi Conrad, tetapi saat mendengar kenyataan jika bocah ini ada kemungkinan adalah anak kandungnya, hati Andrew diliputi kebahagiaan juga ketakutan. Dia takut jika semua itu adalah bualan Caroline semata. Tes DNA memerlukan waktu. Dan Andrew takut hasil tes DNA itu turut mempengaruhi Conrad. Jika benar Conrad adalah anaknya,
Andrew akan sangat senang sekali. Meskipun anak itu lahir dari wanita masa lalu. Hal itu bagi Andrew tidak akan pernah bisa menggeser kedudukan Diana. Diana membiarkan Andrew bersama Conrad lebih lama. Bahkan dengan tulus dia meminta pria itu untuk tidur di sisi Conrad hingga esok hari. Conrad perlu dukungan, agar dia tidak merasa sendiri. Apapun hasil tes dan apapun yang dikatakan Caroline kepadamu, ingatlah kalau kau adalah anak Daddy dan Mommy Diana. Kami tidak akan menjauhkan dirimu dengan orang tua kandungmu, asalkan dia tidak membahayakan dirimu. Asalkan dia tulus menyayangimu. Ujar Andrew dengan penuh kasih sayang. Conrad yang mendengar hal itu hanya meneteskan air mata. Ada rasa bersalah jauh dalam lubuk hatinya ketika bersikap buruk pada Diana. Tetapi, dengung suara Caroline selalu menggema di hatinya. Wanita itu hanya memanfaatkan dirimu untuk mendapatkan hati ayahmu. Dia yang membuat kedua orang tuamu berpisah. Hari ini di sekolah, ketika semua temannya bercanda dan bercerita kemana mereka akan berlibur, Conrad hanya terdiam. Dulu dia selalu gembira menyambut hari libur. Karena mereka akan pergi kemanapun yang dia inginkan. Sekarang, akankah hari libur membuat dirinya bahagia? Nyonya, maaf tapi Conrad tidak ada di sekolah. Lapor Papito, supir yang menjemput Conrad. Maksudmu tidak ada di sekolah? Tanya Diana dengan panik. Sekarang saya berada di ruang guru Nyonya. Mereka menegaskan kalau Conrad sudah pulang lebih awal. Dia beralasan jika Anda sedang sakit. Ujar Papito. Bagaimana bisa? Kenapa mereka mengizinkan dia pulang lebih awal tanpa mengkonfirmasinya kepadaku? Ujar Diana panik. Maafkan kami Nyonya. Anak itu bersikeras mengatakan Anda sakit. Dan saya sudah mencoba menghubungi Tuan Andrew, tapi Tuan tidak mengangkat teleponnya. Dan ada seorang wanita yang meyakinkan kami jika dia adalah keluarga Conrad. Conrad membenarkan hal itu. Ujar guru yang bertugas menjelaskan. Ruang guru menjadi panik. Mereka khawatir jika telah melakukan kesalahan, dan sudah pasti hal itu adalah kesalahan dengan suara panik Diana. Mereka harus bersiap-siap akan konsekuensi buruk yang terjadi. Kirimkan video CCTV padaku. Siapa wanita yang membawa Conrad pulang dan jam berapa? Kalian dengar, jika terjadi sesuatu hal buruk pada anakku, aku akan menuntut sekolah ini. Diana mematikan sambungan teleponnya setelah meninggalkan ancaman. Secepat kilat video CCTV yang direkam ulang melalui handphone salah satu guru, dikirim kepada Diana. Dan di situ dia melihat Conrad yang panik sedang berada bersama Caroline. Caroline ternyata membawa Conrad pergi dari pintu belakang sekolah. Diana menghubungi Andrew. Andrew, Caroline menculik anak kita. Dia membawa Conrad pergi. Ujar Diana dengan terseduh. Bagaimana mungkin? Dia di sekolah bukan? Sahut Andrew dengan nada tinggi. Diana menceritakan kejadian di sekolah kepada Andrew, dan mengenai rekaman CCTV yang dikirimkan padanya. Aku tadi sedang rapat. Kenapa mereka para guru begitu bodoh? Percuma membayar mahal. Umpat Andrew dengan marah. Temukan dia. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Isak Diana dengan khawatir. Tunggu, aku rasa aku tahu rumah Caroline di sini. Aku akan ke sana. Sambung Diana lagi. Tidak, tidak. Jangan pergi ke sana. Dengarkan aku dan turuti aku. Mintalah pengawal untuk mencarinya. Kau tetap di rumah. Kau harus menjaga Aaron. Ingat Aaron masih bayi dan lebih memerlukan dirimu. Ujar Andrew dengan tegas. Diana mematuhi. Saat ini meskipun naluri sebagai seorang ibu ingin sekali mencari Conrad, tapi dia tahu apa yang dikatakan Andrew benar. Dia harus menuruti suaminya. Diana memerintahkan kepala pengawal Greg untuk mengerahkan anak buahnya dan memeriksa CCTV sekolah. Mereka harus mengetahui di mana Conrad berada. Pengawal segera menuju ke rumah Caroline, berdasarkan alamat yang diberikan oleh Diana.
Di sana rumah itu sudah sepi. Penjaga rumah mengatakan jika Caroline sudah pergi dengan membawa koper. Tetapi pengawal Andrew tidak percaya dan tetap memaksa memasuki rumah itu. Di sana mereka mencari ke segala sudut tetapi tidak menemukan apapun. Tidak berhenti di sana, dengan latar belakang hubungan baik antara Andrew dan kepala polisi, mereka mencari jejak mobil Caroline dari CCTV kota. Sementara Diana mencoba menghubungi Yora dan Elina. Diana mencari tahu apakah mereka mengetahui keberadaan Caroline. Tapi tidak satupun dari mereka pernah berhubungan dengan Caroline lagi. Katakan padaku jika kau memerlukan bantuanku, ujar Elina dengan tulus. Iya, terima kasih, sahut Diana. Apakah sesuatu terjadi? Kau memerlukan sesuatu. Kenapa kau mencari Caroline? Pertanyaan bertubi-tubi keluar dari mulut Yora. Lain waktu akan aku ceritakan. Terima kasih Yora. Diana menutup percakapan. Dia tidak menghubungi Grisela, karena wanita itu sedang hamil. Dan Diana tidak ingin membebani sahabatnya. Dia terus memutar otak hingga tidak memperhatikan si kecil Aaron. Dalam kesedihan Diana sangat merindukan Lia. Diana masuk dalam kamar Lia dan merebahkan dirinya di sana. Diana menangis putus asa. Jikalau Lia di sisinya, gadis itu pasti akan selalu menghibur dirinya. Diana membuka lemari pakaian Lia. Air matanya menetes. Bahkan Jason tidak membiarkan Lia mengepak pakaian sedikit pun. Semuanya masih utuh. Diana membelai satu persatu pakaian di sana. Dia tersenyum melihat beberapa pakaian yang tidak terlipat dengan baik. Dalam kesedihan dan kerinduan, Diana mengeluarkan pakaian Lia satu persatu. Dia melipat dan menata pakaian Lia satu persatu dengan rapi. Hingga di bagian dasar lemari itu, Diana menemukan sebuah tas. Tas itu sudah lama tidak pernah Lia pakai. Dan akan mudah rusak jika hanya disimpan dalam lemari begitu saja. Diana mengeluarkan tas tersebut. Diana membuka tas yang dan mengeluarkan isinya. Dia bermaksud meminta pelayan untuk membersihkan tas itu. Saat itulah dia menemukan sesuatu. Sebuah kotak dari tembaga berlapis emas dengan beberapa taburan mutiara. Diana mencoba mengingat di mana dia pernah melihat kotak itu. Dia merasa mengenal kotak tersebut. Dan mengapa kotak tersebut bagaikan sebuah magnet yang memaksa dirinya untuk membuka. Diana akhirnya membuka buku harian. Diana tersentak. Dia ingat sekarang. Ini adalah barang milik Rahel. Pelayan itu memberikan padanya dan Lia merebut kemudian menyimpannya. Diana resah, kenapa saat ini dia harus menemukan kotak ini? Apakah dia harus membacanya atau membiarkan semua kenangan Rahel terkubur rapat? Apapun rahasia di sana. Diana mengusap buku bersampul coklat dengan pinggiran berwarna emas. Ada keinginan untuk membuka dan membacanya. Ada keinginan untuk menyelami Rahel. Tapi ingatan akan kenangan buruk bersama wanita itu, membuatnya takut. Apa yang harus dia lakukan? Diana. Suara Andrew memanggilnya. Diana berlari keluar mendapati Andrew dan pertanyaan pertama yang keluar dari bibirnya adalah, apakah kau menemukan Conrad?